Selamat pagi. Saya akan menyampaikan hari ini materi tentang problem Injil sinoptik. Dan kalau beberapa minggu yang lalu kita mempelajari tentang berbagai pandangan, kemudian kritik tentang Injil sinoptik. Hari ini kita akan melihat masuk ke Injil Matius, introduksi Injil sinoptik di dalam kitab Matius ini. Jadi penulis Injil Matius, mari kita lihat kemudian beberapa bukti bahwa penulisnya adalah Matius. Pertama, kita lihat bukti eksternal. Jadi dalam bukti eksternal, judul kitab ini adalah kitab Matius, dari kata Mateon dalam bahasa Yunani, kemudian atau according to Matthew, menurut Matius. Nah, terdapat dalam manuskrip mula-mula di tahun 125. Nah, mengapa keberatan-keberatan pada waktu itu sedikit diketahui oleh Rasul? Nah, kemudian ada Papias. Matius menjelaskan logia dalam bahasa Ibrani dan setiap orang menafsirkannya sama seperti yang dapat Matius lakukan. Nah, kemungkinan besar Matius menulis dalam bahasa Aramik dan bahasa Yunani atau tulisan asli yang diinspirasikan. Kemudian Bapak Gereja Irenaeus, sekarang Matius juga menerbitkan kitab Injil di antara orang Ibrani dalam bahasa dialek mereka sendiri, yang mana Petrus dan Paulus mengkhotbahkan Injil itu di Roma dan jemaat yang didirikan. Kemudian bukti internal, kalau tadi eksternal, dari internal itu adalah dari penulis kitab sendiri, yaitu Matius. Nah, penulis ini mengidentifikasikan dirinya sendiri secara langsung. Kemudian Markus dan Lukas juga menyebut di dalam Markus 2 ayat 14. Matius menghapus nama Lewi dan kemudian mengidentifikasikan bahwa Matius adalah penulisnya. Dalam perjamuan makan di rumah Matius, Markus menyebut rumah orang itu Markus 2 ayat 15, dan Lukas menyebutnya di rumahnya sendiri. Sedangkan Matius menyebutnya rumah Matius, itu Matius 9 ayat 10. Nah, ia menunjukkan pikiran dan karakteristik dari seorang pemungut cukai dalam Injilnya. Ia adalah satu-satunya penulis Injil yang mencatat tentang pembayaran pajak bait suci. Nah, ia menggunakan hapak legumena. Banyak 3 kali untuk terminologi moneter atau uang upeti. Ini beberapa minggu yang lalu juga sudah saya singgung tentang penulisan ini. Nah, kita masuk ke tanggal penulisan. Jadi bukti eksternal pertama ditemukan dikutip oleh Ignatius, kira-kira 115 before Christ, after Deuteronomy. Nah, bukti internal penekanannya yang sangat besar pada eskatologi, mungkin mengidentifikasikan masih hangatnya kedatangan Tuhan yang pertama dan janji kedatangan kedua kali. Bisa dibandingkan di dalam 1 dan 2 Tesalonika. Bukti internal berikutnya tentang tanggal penulisan ini, di situ tidak menyinggung kehancuran Yerusalem dan bait suci pada tahun 70. Kemudian menubuatkan secara tidak langsung kehancuran Yerusalem dan bait suci di pasal 22 ayat 7. Jadi di sini sangat mungkin ditulis sekitar tahun 30-an atau bahkan sebelumnya. Untuk pengiriman di sini bagian ketiga, alamat pengirim dan tujuan, kemungkinan besar Injil Matius ini ditulis di Antioquia atau daerah Palestina. Nah, ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di Palestina. Ini adalah Yerusalem dan sekitarnya. Kemudian untuk maksud penulisan sendiri, kalau kita melihat di sini, ini adalah untuk memberitakan Injil dan menginstruksikan atau mengajar baik orang Yahudi dan non-Yahudi tentang kebenaran bahwa Kristus adalah Mesias sesuai dengan garis keturunan Raja Daud dengan penggenapan nubuat-nubuat di dalam PN. Jadi tema Injil Matius ini adalah Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja, itu temanya.
Kemudian untuk karakteristik dari Injil Matius, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sangat bermotif keyahudian. Dan 33 kali menyebut kerajaan surga. Nah, ini hanya di Matius. 5 kali menyebut kerajaan Allah dan 9 kali menyebut anak Daud. Bentuk angka khusus di sini 3 kelompok istilah. Itu ada 3 pencobaan, 3 perintah, pasal 6 ayat 1 sampai 7, kemudian ayat yang ke-20. Dan ada 3 oknum dalam amanat agung. Itu kita membaca di dalam pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, kemudian ada struktur atau 5 hal penting yang ada di dalam kitab Matius. Yang pertama adalah khotbah di atas bukit. Pasal 5 ayat 1 sampai 7, pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 29. Itu adalah khotbah di bukit. Tentunya ini sangat terkenal tentang khotbah di bukit ini. Kemudian pemutusan. Di sini berkaitan dengan misi, itu di pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 42. Kemudian ditulis tentang perumpamaan tentang kerajaan, itu pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian ada ucapan-ucapan Yesus yang ditulis di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 35. Kemudian ada peristiwa di Bukit Zaitun, itu pasal 23 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46. Itu adalah struktur, ada 5 hal penting yang ada di dalam kitab Matius itu. Kemudian untuk tujuan teologisnya, Matius menangkap pengharapan mesianik dan eksistensi orang Yahudi. Jadi di sini ia memberikan petunjuk kepada pembacanya bahwa manusia sejati, anak Daud, benar telah datang. Sementara penulis lain menyajikan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan di sini kalau kita perhatikan bahwa Matius yang menyajikan dia untuk orang Yahudi. Selanjutnya mari kita lihat tentang tujuan Injil Matius dari 2 segi. Yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan menyajikan kerajaan sesuai dengan rencana Allah. Berikutnya kita lihat tentang Injil Markus. Jadi kalau kita perhatikan tadi adalah Matius, termasuk tujuan teologisnya di sini adalah Matius menangkap pengharapan mesianik dan ekspektasi orang Yahudi. Ia memberikan petunjuk kepada pembacanya bahwa manusia sejati, anak Daud, benar telah datang. Sementara penulis lain menyajikan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Maka Matius menyajikan dia untuk orang Yahudi. Ini adalah pokok teologis. Kemudian untuk Injil Markus, kalau kita perhatikan, seperti kita belajar di bagian pertama tadi, kita juga akan melihat tentang penulis dari Injil Markus ini. Papias mengatakan bahwa Markus menulis dari perkamen Petrus, tapi tidak selalu sama dengan susunan kronologisnya. Kemudian ada Irenaeus yang mengatakan bahwa setelah kematian Petrus dan Paulus, Markus menyediakan bagi kita khotbah-khotbah Petrus dalam bentuk tulisan. Kemudian Clement dari Alexandria, ada Origen, dan Jerome juga menyatakan bahwa Injil Markus dihasilkan dalam hubungannya dengan Petrus. Judul kitab kata Markon itu according to Mark, menurut Markus, ya, ditemukan dalam manuskrip yang kuno. Kemudian kita melihat tentang bukti internal. Bukti internal adalah apa yang ditulis dari Injil Markus itu sendiri. Banyak teolog percaya bahwa orang muda yang lari telanjang yang hanya dicatat dalam Injil Markus adalah Markus sendiri. Kita bisa baca di dalam Markus 14 ayat 51, kemudian ayat yang ke
52 di sana itu ditulis bisa kita baca dalam Markus pasal yang ke-14, kemudian ayat yang ke-51 di sana dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia, jadi mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, gitu ya. Nah, kemudian yang B, kelihatannya penulis hadir sebagai saksi mata dalam beberapa peristiwa. Kalau kita membaca Markus 14 ayat 12 sampai 16, itu dituliskan di sana, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Ya, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, jadi di sini penulis Markus ini hadir dalam peristiwa itu. Kemudian ada percakapan malaikat dengan Petrus yang bersifat pribadi, dan di situ hanya dicatat oleh Markus ini. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-7, jadi di situ dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, itu yang dicatat oleh Markus. Kemudian bukti internal yang keempat, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan secara tradisi bahwa Markus anak Maria. Kemudian kemenakan Barnabas adalah penulis dari Injil Markus itu. Itu bukti eksternal dan internal tentang penulis dari Injil Markus. Kemudian untuk waktu penulisan, kalau kita memperhatikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, ini sulit dipercaya bahwa Markus dapat berbuat banyak sebelum jemaat dipuaskan dengan pelayanan. Kemudian Markus menyinggung nama seorang yaitu Rufus, yang kemungkinan besar dalam nama yang sama disinggung Paulus. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, di sana disinggung, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Di situ Markus menyinggung nama yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah pandangan kaum liberal yang memprioritaskan Injil Markus sebagai Injil pertama harus ditolak. Nah, karena asumsi mereka, penulis Injil lain memakai sumber Markus untuk menulis Injil mereka. Dan jika demikian, Alkitab hanyalah sebuah karya sastra belaka dan bukan firman Tuhan. O'Callaghan menunjukkan bahwa sebagai fragmen dari Dead Sea Scroll mengandung Injil Markus di dalamnya. Jadi gulungan dari Laut Mati itu ada
di dalamnya Injil Markus. Nah, dan akhirnya hal ini diperdebatkan apakah Dead Sea Scroll ditulis sebelum atau sesudah tahun 50 Masehi. Nah, alamat pengiriman dan tujuan, kalau kita memperhatikan Injil Markus ini, kelihatannya Markus menunjukkan tulisannya kepada pembaca Romawi karena ia berusaha menerjemahkan kata-kata Aramik. Dan ia menjelaskan di situ adat istiadat Yahudi dan tidak perlu dilakukan kepada orang Yahudi. Dalam tulisannya ia lebih sering menggunakan ekspresi Latin dari penulis-penulis lain. Nah, kemungkinan besar Rufus adalah orang Roma yang disinggung oleh Markus. Dan bisa jadi ia berada di Roma dan kemungkinan ia adalah penerima Injil Markus ini. Dan diperkirakan Injil Markus ini ditulis ketika ia sedang bersama dengan Rasul Petrus. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13, kita membaca di sana, salam kepada kamu sekalian dari kawanku yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Itu kalau yang disinggung di dalam kitab Petrus. Nah, tujuan dari Injil Markus yang dapat kita perhatikan di sini adalah memberitakan kabar baik bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang, bahkan juga untuk orang non-Yahudi. Nah, penekanan utamanya adalah gambaran Kristus sebagai hamba yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, tujuan teologisnya kalau kita perhatikan adalah oleh karena orang Romawi adalah orang yang bekerja, bukan orang berpikir, maka Markus menyajikan Kristus sebagai pekerja yang hebat daripada pemikir yang dalam. Jadi manusia yang menang melalui tindakan. Kemudian gaya Markus, demikian pula isinya ini mencerminkan dari isi teologinya. Sekarang kita masuk ke tema, memperhatikan tema Injil Markus. Di sana temanya adalah Yesus adalah hamba yang menderita. Itu Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, di sana dituliskan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah hamba yang menderita. Kemudian untuk karakteristik dari Injil Markus, kalau kita perhatikan yang pertama adalah kata eutus, itu segera, itu dipakai sebanyak 42 kali. Nah, kuasa penekanan pada mujizat dan kontradiksi kebangkitan Kristus dengan kemunduran pemerintahan Roma. Tertarik pada non-Yahudi hanya mengutip secara langsung kitab PL sekali saja, yaitu di dalam pasal 11 ayat yang ke-17, itu petikannya adalah, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamut. Itu adalah satu kutipan yang ada di dalam Injil Markus, dan sedikit sekali mencatat penggenapan nubuat PL dalam Injilnya. Kemudian untuk keterus-terangan, ia menunjukkan sejumlah realitas tentang kegagalan murid-murid dan reaksi masyarakat terhadap Kristus. Ini cocok sekali jika mewakili Petrus dan diketahui orang Roma. Selanjutnya mari kita perhatikan untuk pengakhiran Injil Markus. Kalau di dalam Markus 16 ayat 9-20 itu bisa dibaca tentang pengakhirannya. Jadi yang pertama, menurut critical text atau liberal, di sini orang-orang liberal menyatakan bahwa Injil Markus mengakhiri kabar baik dengan kata karena mereka takut. Itu Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu mereka keluar
dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena ketakutan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya, yaitu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah itu menurut liberal. Yang lain berpendapat bahwa Markus meninggal sebelum menyelesaikan tulisannya. Kemudian menurut Textus Receptus, pertama bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 tidak ditemukan hanya dalam kodeks Alek dan B yang merupakan salinan Alkitab yang telah dirusakkan oleh para bidai gnostik dan tangan-tangan kotor. Nah, kebanyakan manuskrip mayoritas MS Majority ditemukan Markus pasal 16 ayat 20 tadi. Kemudian yang C ada isi teologi yang terpenting. Yang D dan Burgon mempertahankan keontentikan dari Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini. Dan Markus dalam pasal 16 ayat 8 itu adalah akhir dari pembacaan dalam leksionari, bukan akhir dari Injilnya. Kemudian secara logika dari kisah yang dituliskan akan lebih dapat diterima Injil ini berakhir pada ayat 20 daripada ayat yang ke-8.